Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 3 praktikum sistem pengaturan, yaitu berkaitan dengan pengendalian kecepatan motor DC. Jadi di dalam motor DC itu kan merupakan sebuah peralatan yang mengkonversi dari energi listrik menjadi energi gerak. Berarti nanti untuk masukannya adalah berupa tegangan, ya, sinyal elektrik, kemudian keluarannya adalah berupa mekanik, ya, berupa putaran di dalam motor tersebut. Nah, nanti kalau misalkan dimodelkan dalam motor DC ini, dimodelkan dalam arti adalah mencari persamaan matematisnya, maka melalui rangkaian ini ya nanti akan terdiri dari buah bagian. Yang pertama adalah bagian elektrik yang terdiri dari EA itu adalah tegangan yang sumber, ya, masukan, tegangan masukan. Kemudian nanti ada RA hambatan jangkar, LA induktansi jangkar, termasuk di sana berarti nanti akan mengalir arus di jangkar tersebut, ya. Kemudian nanti dari hasil elektrik tadi akan menghasilkan berupa mekanik, yaitu torsi, ya. Kemudian nanti ada perubahan posisi berarti nanti juga ada kecepatan sudut, ya, posisi sudut maksud saya di sana. Nah, sehingga nanti ada koefisien dari gesekan itu sendiri karena sudah berubah menjadi mekanis, yaitu C dan B itu sendiri, seperti itu. Berarti dapat memodelkan sebuah motor DC pada menggunakan persamaan ini diturunkan, sehingga nanti diperoleh nanti model untuk transfer functionnya itu adalah sebagaimana yang terdapat di dalam tabel, ya, di dalam presentasi maksud saya. Nah, sebagaimana terdapat di dalam presentasi ini itu nanti transfer function untuk closed loopnya, loop tertutup, menjadi seper LAS per RA, kemudian ada KTM konstanta torsi motor seper CS plus B, dan untuk feedbacknya adalah KGGL, atau misalkan disederhanakan lagi di persamaan closed loop di atas menjadi KTM seper LAS per RA dikali CS per B ditambah KTM dikalikan KG, dimana inputnya adalah EA tegangan, ya, tegangan tadi, dan outputnya adalah omega. Di sini maksudnya adalah kecepatan dari motor tersebut. Nah, dimana sebagaimana tadi sudah sedikit saya sampaikan, untuk LA adalah induktansi kumparannya, karena dalam motor DC kan pasti terdapat kumparan. Nah, kumparan itu nanti mempunyai nilai induktansinya berapa, termasuk resistansinya berapa, dan arus yang ngalir juga berapa, arus kumparan. Nanti ada arus medan karena menggunakan ini motor DC dengan penguat terpisah, ya, berarti ada arus resistansi atau arus medannya. Dan nanti hasil dari elektrik tadi nanti juga terdapat perpindahan sudut atau posisi sudut tadi. Kemudian karena terdapat posisi maka juga terdapat kecepatan, karena perubahan posisi berarti adalah kecepatan. Kemudian nanti ada EA tegangan di kumparan jangkar, ada EGGL itu tegangan gaya gerak listrik balik, berarti karena ini nanti muter ya otomatis ada EMF balik, ya, menghasilkan tegangan kembali kayak model pembangkit walaupun nominalnya sangat kecil. Kemudian ada momen inersia ekuivalen dari motor dan beban pada poros motor jika nanti dikasihkan beban. Dan yang ketiga B itu adalah koefisien gesekan viskos, karena pasti di dalam poros itu terdapat gesekan, ya, oleh karena itulah nanti juga diperhitungkan di dalam memodelkan sebuah motor DC, ya. Ini adalah parameter model motor yang digunakan, berarti walaupun memang ini simulasi, ya, dalam praktikum ini, tetapi parameter-parameter yang terdapat di dalam motor itu merupakan parameter motor DC yang real di lapangan itu ada.
Nah, misalkan momen inersianya, resistansinya, kemudian induktansinya, torsi konstannya KTM, konstanta torsi motor tadi, kemudian adalah EGGL ya, back EMF konstan ini KGGL tadi, dan untuk koefisien geseknya B itu juga nanti ada. Ini adalah real, sehingga nanti hasil yang diperoleh juga merupakan representasi dari motor DC yang sesungguhnya. Ya, pada modul ini itu merupakan bagaimana memberikan sebuah gain controller proporsional, integral, dan derivatif. Berarti dalam rangkaian closed loop ini semakin tersaji, nanti rangkaian motor agar bisa mengetahui berapa kecepatan motor, maka nanti akan terdapat namanya tacok generator. Berarti inputnya atau set point itu berupa tegangan, kemudian outputnya adalah berupa kecepatan motor tersebut. Agar bisa mengetahui berapa kecepatannya dan dapat mengkonvensi dari kecepatan menjadi tegangan, maka terdapat rangkaian namanya tacok generator, sensor tacok generator. Sehingga nanti tacok generator akan masuk kepada summing point S tadi. Hasil dari summing point tadi nanti berupa error. Sinyal error tersebutlah nanti yang akan diolah oleh kontrol proporsional. Kalau misalkan P di sini, kalau controller proporsional, maka errornya akan diberikan nilai konstanta Kp-nya, sehingga nanti akan bernilai proporsional. Dan untuk yang integral, berarti nanti nilai errornya akan diintegralkan dan dikalikan dengan konstanta integral. Untuk yang derivatif, berarti nanti errornya akan diturunkan, kemudian akan dikalikan dengan nilai konstanta derivatifnya. Setelah itu hasil tersebut itu nanti akan dijumlahkan di summing dan akan masuk ke dalam driver motor ya, amplifier itu tersebut. Sehingga nanti fungsi dari gain proporsional, integral, dan derivatif itu adalah mengolah sinyal error sehingga nanti kecepatan motor DC itu sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Nah, tujuannya adalah seperti itu, biar nanti mengetahui dalam praktikum ini, biar nanti bisa mengetahui perubahan parameter pada kontrol proporsional, integral, derivatif terhadap sistem seperti apa. Nanti akan diubah-ubah nilai dari nilai konstanta masing-masing. Ya, dalam controller tadi ya, proporsional, integral, derivatif itu nanti menggunakan rangkaian inverting. Berarti ini adalah rangkaian inverting ya, menggunakan op-amp. Di sini node A ya, titik A itu I1, I yang mengalir pada R1 dikurangi I0 pada node A dikurangi IF pada RF itu sama dengan 0. Sehingga di sini nilai I sama dengan V1 dikurangi VI ya, VI dikurangi VA dibagi R1 ya. Kemudian untuk yang mengalir di IF ya, di RF maksudnya, berarti IF sama dengan nanti adalah VA tegangan di sisi node A dikurangi V0 dibagi RF ya. Dimana kondisi idealnya I0 ya, I yang masuk dalam rangkaian op-amp itu mendekati 0 ya, mendekati 0, sehingga nanti sigmanya juga akan bernilai 0. Nah, sehingga di sini I1 arus yang terdapat dalam I1 atau rangkaian R1 itu akan bernilai sama dengan IF, I yang mengalir RF. Nah, dari sini persamanya dimasukkan tadi I1 dan IF-nya tadi. Nah, diperoleh nanti nilai hubungan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan itu adalah V0 sama dengan minus RF per R1 dikalikan V1. Dari sini bisa terlihat bahwasanya nilai dari VO ya, V outputnya itu sangat tergantung dengan nilai dari RF maupun R1 ya. Sehingga di sini bisa diketahui nilai RF per R1 itu merupakan gain atau penguat ya, dari nilai input. Berarti kalau misalkan nilai inputnya adalah lebih kecil, itu nanti bisa dikuatkan dengan cara mengukur ya, menentukan nilai
hambatan di RF dengan hambatan di RI. Ya, sehingga nanti di dalam controller mengendali kecepatan motor DC itu menggunakan rangkaian inverting tadi ya, inverting tadi, di mana yang di sini ya, itu merupakan summing point, berarti nanti akan membandingkan antara nilai set point dengan nilai pembacaan sensor dengan nilai feedbacknya, sehingga nanti akan diperoleh nilai errornya berapa melalui dari rangkaian summing ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini untuk rangkaian proporsional ya. Dengan memanfaatkan gain tadi, maka nanti yang paling mudah menentukan berapa nilai gainnya adalah diukur nilai RF-nya di sini. Ini namanya rangkaian ini ya, proporsional. RF-nya itu berapa? Nah, di sini nanti dibuat model potensio, bisa diubah-ubah nilai resistansinya berapa sehingga nanti gainnya pun akan diperoleh. Kemudian untuk integral pun sama ya, dengan menggunakan prinsip tadi, cuma nanti yang dikendalikan adalah nilai R di sini. Ini namanya nanti ada rangkaian integrator ya, di dalam rangkaian inverting op-amp itu ada komponennya. Nanti sifat rangkaian pun sama, berarti nilai errornya nanti akan diintegralkan. Dengan mengubah nilai-nilai R di sini, maka nanti akan mengubah parameter integral yang terdapat di dalam gain integral tadi. Kemudian untuk yang derivatif ya, kontrol derivatif juga nanti rangkaian diferensial ya, ada rangkaian op-amp diferensial. Nanti dengan cara mengubah nilai R 100K ini diubah-ubah potensiometer, berarti variabel resistor bisa diubah-ubah. Itu nanti juga dengan cara mengubah-ubah maka akan diperoleh nilai dari konstanta diferensial. Di sini rangkaian untuk summingnya ya, penjumlahan. Sehingga dari rangkaian tersebut nanti akan menentukan berapa tegangan yang diberikan ya, pada motor DC tadi. Jadi nanti kontrol ini yang proporsional, integral sama derivatif itu memperbaiki nilai error agar nilainya adalah sesuai dengan nilai set pointnya itu sendiri. Ini di touch generator ya, ini nanti akan mengubah dari kecepatan, ini akan membaca berapa kecepatan motor, diubah lagi menjadi tegangan, sehingga nanti hasil summing pointnya ini, errornya ini adalah sama-sama tegangan ya. Berarti di sini set pointnya tegangan, untuk pembandingnya juga tegangan. Berarti nanti biar nilainya itu adalah sebanding. Ya, pada rangkaian modul ini nanti ada 3 percobaan. Yang pertama adalah rangkaian open loop. Nanti berarti motor DC saja diberi sumber tegangan yang berubah-ubah, nanti hasil kecepatannya berapa dicatat. Yang kedua adalah rangkaian closed loop tanpa controller. Ini rangkaian closed loop ya, loop tertutup tetapi tanpa menggunakan kontrol BED. Tujuannya adalah biar mengetahui nanti perubahannya pada saat open loop sama closed loop itu seperti apa. Yang ketiga ini nanti sudah menggunakan rangkaian closed loop dengan menggunakan controller, berarti dengan cara mengubah nilai parameter dari resistansi yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Ya, pada modul 3 untuk percobaan pertama itu adalah berupa rangkaian open loop ya, untuk kendalikan kontrol DC. Berarti secara prinsip itu nanti diberikan sumber tegangan lewat sini, step sini kepada motor DC ya. Motor DC ini sudah parameternya sebagaimana saya sebutkan pada slide sebelumnya. Selanjutnya keluarannya adalah kecepatan. Nah, kecepatan nanti dilihat berapa nominal kecepatannya. Ini saya berikan karena kecepatan asli di motor DC adalah berupa radian per second, maka saya berikan rangkaian untuk konverter dalam bentuk RPM, rotation per menit ya. Nanti nominal-nominal ini di dalam tabel. Untuk percobaan pertama, yang pertama adalah rangkai komponen, yang kedua nanti setting tegangan input mulai dari 6 volt, kemudian simulasikan rangkaian tersebut dalam waktu simulasi 100 detik ya. Yang keempat, catat hasil pada tabel praktikum. Yang kelima adalah ulangi langkah kedua tadi ya. Kedua adalah langkah memberikan sumber tegangan 6 volt, berarti nanti ada 4 variasi dari sumber tegangan. Nah, kemudian dicatat, selanjutnya nanti dianalisa dari hasil tadi. Nanti ada 4 data ya yang diperoleh, 4 atau 5 data yang diperoleh, dianalisa mengapa kok terjadi perubahan. Ya, untuk lebih jelasnya langsung saja nanti kita lihat di dalam simulasinya. Ya, ini adalah file, nanti kalian tinggal klik saja file tersebut ya.
maka nanti akan terlihat seperti ini ya di dalam filenya. Kemudian dirangkai, pertama adalah karena ini adalah tadi untuk open loop adalah sumber tegangannya, saya masukkan. Selanjutnya adalah ini konverternya, keluarannya ini berupa radian per second ya. Nah, biar nanti bisa mengetahui rotation per menitnya, maka saya beri konverter ini, tinggal kalian masukin saja. Selanjutnya ini adalah display untuk mengetahui berapa kecepatan RPM-nya, dan ini adalah display untuk mengetahui berapa kecepatan dalam radian per second. Selanjutnya ya, ini adalah tacho generator. Sensor tacho generator ini nanti bisa membaca berapa untuk ini ya kecepatan motor, sekaligus nanti mengkonversinya dalam tegangan ya, karena ini sistemnya prinsipnya kayak model generator ya, generator DC. Jadi nanti dari gerakannya ini dikopel, dari tacho generator ini porosnya dikopel ya, dengan motor DC, sehingga nanti dia ikut berputar, nanti keluarannya adalah berupa keluaran tegangan juga. Oke, setelah sudah susun ini sumber tegangan ya, pertama adalah waktu simulasi kita setting 100. Selanjutnya sumber tegangan tadi adalah untuk per jam pertama adalah 6 volt, step time-nya tetap 1, yang nanti yang diubah-ubah adalah final time. Final time-nya adalah 6, ini adalah 6 volt. Kemudian sample time-nya kita buat 0,02 saja. Di OK. Nah, setelah di OK, di running. Nah, ini nanti berubah. Ini adalah untuk nilai RPM-nya 23,07 rotation per menit, radiannya adalah 2,4 radian per second, dan tegangan tacho generatornya di sini dibaca adalah 10,66 volt. Ya. Nah, dari data-data ini selanjutnya ditulis di dalam tabel. Nah, ini saya sudah masuk di dalam tabel ya. Untuk open loop tadi nilai tegangannya adalah 6 volt, maka ditulis ini ya di sisi sini di kolom untuk RPM tadi ada berapa nominalnya tulis, kemudian untuk radian per secondnya juga tulis, kemudian tacho generatornya tadi berapa adalah 10 ya, 10,8. Nah, selanjutnya di sini ada kolom selisih error tegangan, berarti nanti adalah error, maksudnya adalah output dikurangi dengan input. Nah, outputnya adalah output dari tacho generator tadi, karena tacho generator kan merepresentasikan keluarannya, berapa kecepatannya, dan kecepatan tersebut merepresentasikan berapa tegangan ya, nanti yang diperoleh, sehingga nanti tinggal dikurangi tacho generator di sini dikurangi tegangan input, berarti tadi sekitar 10 ya, 10 dikurangi 6, nanti errornya berapa. Nah, begitu pula untuk percobaan yang 12 volt ya, 18 volt dan juga 24 volt. Berarti ada 4 data di sana. Nah, dari data-data tersebut, open loop tersebut nanti bisa dianalisa, mengapa kok bisa selisih errornya besar, mengapa kok pada saat ditambah tegangan RPM-nya jadi tinggi, karena RPM-nya jadi tinggi sehingga juga tegangan dari tacho generator juga akan naik tinggi. Itu nanti ditulis dalam analisa laporan. Ya, itu merupakan penjelasan dari modul praktikum 3 untuk percobaan pertama. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Audio Jungle.